Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Agnia Fitria dari kelas A dengan NPM 24025123025. Saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Garut, Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Statistika Bisnis. Untuk menyelesaikan analisis dengan metode analisis faktor menggunakan tools atau software SPSS dengan judul analisis faktor untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen terhadap penjualan sari roti. Nah, terdapat 15 variabel yang terdiri dari 5 indikator di setiap variabelnya. Nah, setelah kita mengolah data ke SPSS-nya, langsung kita ke analisis, kita pencet, lalu ke pengaturan dimensi, klik faktor, lalu Ctrl A, pindahkan ke variabel, lalu deskriptif, pilih KMO dan anti-image. Nah, lalu continue, extraction kita continue, juga rotasinya harus pilih Parmak dan continue. Nah, bagaimana cara kita mengerti KMO atau Kaiser Mayer Olkin? Nah, nilai KMO-nya itu harus lebih dari 0,5. Nah, sedangkan kita lihat dari hasil ini nilai KMO-nya itu lebih dari 0,5 atau 0,85. Nah, berarti sudah aman. Nah, lalu lanjut kita ke inti gambar. Jadi inti image ini harus sama kayak KMO. Nah, hasilnya itu harus lebih dari 0,5. Nah, dan setelah kita analisis atau kita lihat ternyata di X6 dan X7 itu ada angka yang kurang dari 0,5. Nah, kalau angka yang lainnya itu lebih dari 0,5. Jadi angka yang tadi X6 dan X7 harus kita hapus terlebih dahulu. Nah, ini tampilan sesudah kita hapus X6 dan X7-nya. Sekarang bisa kita lihat dari inti image ini, dari X1 sampai X15 ini terlihat begitu pas karena semua di atas 0,5. Berarti itu sudah memenuhi syarat atau nilai MSA-nya sudah aman dari faktor lama. Nah, tadi kan awalnya itu ada 15, terus dihapus jadi 2. Nah, jadi sisa ada 13 faktor. Dari 13 faktor ini kebentuk 2 faktor. Nah, kenapa ada 2? Karena di sini nilai eigennya lebih dari 1, yang 1 7, yang 2 1, jadi ngebentuk 2 faktor baru. Nah, untuk melihatnya bisa kita lihat di tabel rotated factor matrix. Nah, di rotated factor matrix ini ada 2 faktor, faktor 1 dan faktor 2. Ada juga X1 sampai X15. Jadi di tabel ini kita ngumpulin angka yang paling gede gitu per faktornya. Di faktor 1 ada X1 0,8, X2 0,6, lalu X10 0,6, X11 0,8, X12 0,7, X13 0,6, dan X15 0,5. Nah, untuk X2-nya yaitu ada di X3 0,7, X4 0,6, X5 0,3, X8 0,6, X9 0,6, X14 0,9. Jadi yang masuk ke faktor pertama adalah X1, X2, X10, 11, 12, 13, dan X15. Nah, sedangkan untuk faktor yang kedua X3, X4, X5, X8, X9, dan X14. Nah, jadi untuk hasil akhir yaitu dari 15 faktor lama dihapus, 2 faktor yang dihapus adalah X6 dan X7. Jadi sisa 13 faktor lama. Dari 13 faktor lama itu akan terbentuk 2 faktor baru. Nah, faktor 1 dan faktor 2. Faktor pertama
Isinya ada X1, X2, X10, X11, X12, X13, lalu X15. Nah, faktor 1 ini berisi tentang faktor produk dan layanan. Untuk faktor isinya itu ada X3, X4, X5, X8, X9, dan juga X14. Nah, faktor 2 ini berisi tentang faktor tampilan dari keawetan produk. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan atau sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.